Ya, saya pikir poin utamanya adalah bahwa kita mesti paham kebebasan akademik adalah jantungnya kampus ya, jantungnya perguruan tinggi. Nah, kalau kemudian kita coba mengutip misalnya Terence Karan, seorang profesor dari University of Lincoln Inggris, yang sudah puluhan tahun meneliti tentang kebijakan perguruan tinggi, salah satunya menyangkut kebebasan akademik, Karan mengatakan begini, hak untuk pendidikan, pengajaran, termasuk penelitian, tidak akan mungkin kita dapatkan sepenuhnya sepanjang kebebasan akademik belum diberikan oleh negara, termasuk dalam birokrasi kampus. Nah, kalau kemudian kita mau dalami lebih jauh sebenarnya, UNESCO pada tahun 1997 pada saat konferensi umum badan PBB yang memang concern dengan isu pendidikan, keilmuan dan kebudayaan ini, UNESCO sendiri memberikan standar terkait dengan 6 elemen kebebasan akademik, yaitu 1, kebebasan pengajaran, yang kedua adalah kebebasan pendidikan, yang ketiga adalah kebebasan untuk meneliti, termasuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian, yang keempat adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, yang kelima adalah kebebasan untuk tidak mengalami sensor dari lembaga, dan yang terakhir, yang keenam adalah kebebasan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik, baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, kalau kemudian kita terjemahkan rekomendasi UNESCO di tahun 1997 ini, hal yang sama juga dilakukan oleh kawan-kawan di Indonesia ya. Mayoritas member KIKA itu juga saya yakin terlibat dalam penyusunan Surabaya Principle on Academic Freedom. Ada 5 prinsip yang kemudian dideklarasikan di dalam Surabaya Principle ini, yang notabene merupakan terjemahan dari prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh UNESCO. Begitupun dengan berbagai macam regulasi ya, saya ambil contoh misalnya di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang 12 2012, secara eksplisit bahkan menyebutkan bahwa kebebasan akademik itu adalah kebebasan diberikan sepenuhnya kepada sivitas akademik. Apa yang dimaksud dengan sivitas akademik itu bukan terbatas ansih hanya dosen, tetapi juga termasuk teman-teman mahasiswa. Jadi kebebasan yang diberikan sepenuhnya kepada sivitas akademik, dalam hal ini dosen dan mahasiswa, untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bagaimana pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satu wujud tridharma itu kan adalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau kemudian kawan-kawan dosen dan mahasiswa melakukan proses kajian, penelitian, advokasi, bahkan melontarkan kritik kepada negara, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru, maka sebenarnya itu adalah bagian dari tanggung jawab akademiknya. Makanya kalau kemudian kawan-kawan memahami bahwa kritik sesungguhnya adalah pameran kegagalan ya, itu berisi semacam etalasi tokoh yang memperlihatkan bagaimana kegagalan sebuah pemerintahan. Kalau Ade Armando, lawan debatnya Pedro misalnya, bersama Ali Muchtar Ngabalin dan kawan-kawannya memamerkan keberhasilan pemerintah, maka pada blok yang berbeda, adalah hal yang wajib dilindungi ketika kawan-kawan kampus, mahasiswa dan dosen misalnya, juga berusaha bagaimana memamerkan deretan panjang apa yang menjadi kekeliruan-kekeliruan termasuk kegagalan dari pemerintahan. Nah, kampus, birokrasi kampus dalam hal ini, itu mestinya bertanggung jawab bagaimana melindungi kebebasan akademik ini sepenuhnya, bukan malah sebaliknya. Jangan sampai kemudian kritik itu justru dihadapi dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang justru mengancam kebebasan akademik. Saya mengambil contoh misalnya salah satu hal yang kerap kali disampaikan oleh birokrasi kampus. Ketika kritik kawan-kawan UI, kritik kawan-kawan BEM UNES, kritik kawan-kawan di Universitas Lambung Mangkurat, itu selalu diperhadapkan dengan idiom sopan santun misalnya. Nah, salah satu yang menghambat bagaimana kebebasan akademik itu bisa dapatkan secara penuh di kampus, itu juga karena soal budaya feodal yang masih terus-menerus dipertahankan. Nah, sopan santun menurut saya adalah jantungnya feodalisme. Ada relasi yang tidak setara antara birokrasi, termasuk dosen dan mahasiswa sebenarnya. Jadi ketika kemudian kita bicara soal sopan santun dalam politik, sopan santun itu seperti basa-basi, yang isinya adalah kepura-puraan. Sopan santun itu sebenarnya kita pakai dalam relasi interpersonal kita antara orang dan orang, manusia dan manusia. Tetapi ketika kita bicara soal rejim, apalagi kemudian rejim ini cenderung otoritarian, maka kritik tidak ada istilah sopan santun. Kita tidak boleh menempatkan sopan santun sebagai kamus di dalam gerakan kritik kita. Itu mestinya ya dibuang jauh-jauh. Rejim yang cenderung bergerak secara otoritarian melupakan apa yang menjadi janji-janji politiknya sebelumnya, tidak bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, maka hendaknya juga dikritik
berkali-kali lipat jauh lebih tidak sopan sebenarnya kalau dalam bahasa politik begitu. Jadi sebenarnya kalau saya ada banyak hal yang kemudian membuat kebebasan akademik itu tidak bisa kita peroleh dengan baik. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau kita berharap kedermawanan misalnya dari birokrasi, kedermawanan dari negara, kebebasan akademik tidak akan mungkin kita peroleh dengan begitu saja. Kebebasan akademik itu tidak bisa kita peroleh, tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi ya tentu saja kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Makanya sebenarnya yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana menjangkau solidaritas agar lebih meluas. Apa yang terjadi di UNES, apa yang terjadi di UI, hendaknya tidak kita maknai sebagai bagian yang hanya menjadi milik atau menjadi masalah di UI dan kawan-kawan di UNES, tetapi itu kita anggap sebagai bagian yang mestinya menjadi bagian yang juga kita turut sebagai kita rasakan bersama. Ya idealnya masalah satu kampus harusnya kita anggap sebagai masalah kita bersama juga. Satu kampus tanpa batas, tanpa penindasan milik bersama. Saya pikir itu pengantarnya, Mbak Sia.